Tapi begitu ke sana, saya shock. Di situ kok ada kuburannya Raden Wijaya. Yang buat saya waktu itu janggal juga. Kok kuburannya bentuk nisannya Muslim? Kemarahan juga. Oh. Kok bisa sih di Trowulan gitu ada makam Raden Wijaya? Kayaknya kebanyakan tahunya Raden Wijaya di sana deh. Di sana. Nah gini, artinya gini, seberapa yakin versi Raden Wijaya di Darmakan di Simping itu lebih kuat daripada yang di Trowulan? Jadi itu ada satu bagian yang mengawasi, misalnya ada unggahan-unggahan YouTube misalnya yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Oke. Itu ada, tapi kenapa ada makam semacam itu kok dibiarkan? Assalamualaikum, Rahayu, bolo-bolone Mas Wim, ketemu lagi ya di channel saya. Kali ini untuk pertama kali kita tampil dengan format yang sedikit berbeda, yaitu mengundang seorang bintang tamu untuk hadir dalam diskusi malam ini. Ya, kita sambut Mas Opa Anto. Opa Anto, dari Korea? Ya, Korea bagian Demak. Korea Tengah berarti itu ya. Nama aslinya Mas Rahmanto Adi ya. Betul sekali. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, saya ingin ucapkan selamat. Anda adalah bintang tamu pertama di channel Mas Wim. Terima kasih. Ya, jadi saya mengundang bintang tamu yang nggak terkenal. Soalnya channelnya ini juga belum terkenal guys. Jadi masih berapa ratus subscriber ya? 200.000 nih. Ya, cerita sedikit ya latar belakang dari Opa Anto ini. Dulu kita sama-sama di Dewan Kesenian Kabupaten Blitar ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kebetulan kita juga sama-sama mendirikan komunitas diskusi di Facebook, namanya Jernih. Sekarang sudah ditutup ya. Betul sekali. Berapa terakhir anggotanya ya? 12 juta. 12.000. Oke. Jadi latar belakang beliau ini sampai sekarang juga tidak jauh-jauh dari seputar kebudayaan ya. Gitu ya Mas Anto ya. Nah, kita sekarang kan tanggal berapa nih? Tanggal 10 November ya. Berarti ini ngomongin apa nih? Hari Pahlawan ya? Ya, Hari Pahlawan secara nasional Hari Pahlawan, tapi ada yang menarik juga sih sebenarnya. Oke, ya. Soalnya kalau ngomongin Hari Pahlawan yang Surabaya kayaknya udah mainstream ya. Nah, sebetulnya teman-teman ya ada sesuatu hal yang selama ini kita tidak, mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa tanggal 10 November ini sebetulnya adalah hari jadinya Majapahit, gitu ya Mas ya? Iya. Oke, itu bisa dipertanggungjawabkan ya? Ada yang bilang seperti itu. Oke, gimana coba silakan jelaskan. Jadi begini, ada dua versi ya setahu saya ya, ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 12. 12 November. 12 November. Oke. Jadi kenapa sih ada dua versi tersebut? Itu karena tanggal tersebut itu diambil dari Kidung Harsawijaya. Dalam Kidung Harsawijaya itu disebutkan bahwa pelantikan Raden Wijaya itu pada bulan Kartika, purnama keempat. Oke. Ya, itu tanggal 15. Tanggal. Nah, ada yang kalau dari versi buku 700 tahun Majapahit dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu tanggal 12 November. Oke. Tapi ada beberapa orang yang mengkonversi jadi tanggal 10 November. Alasannya apa kok dikonversi menjadi tanggal 10? Saya kurang paham kalau yang itu. Jadi kalau saya sendiri, saya secara pribadi saya lebih ikut pemerintah ya seperti. Oh, 12 November. Kalau saya pribadi ya ikut yang. Berarti sampean masuk ya, koalisi besar ya berarti ya? Ya, kalau salah kan ada yang. Soalnya kalau sampean ikut yang versi 1 nanti gawat loh, bisa dikriminalisasi nanti. Jadi itu kalau tanggalnya diambil dari Kidung Harsawijaya. Kidung Harsawijaya itu berarti kalau dalam tataran apa ya, sumber-sumber arkeologi itu dia tersier ya, sumber tersier. Iya. Jadi sumber pertama itu kan prasasti, kemudian kitab ada resmi. Ya, kayak Negara Kertagama itu. Kitab Negara Kertagama itu dianggap primer atau sekunder? Saat ini primer. Oke, primer. Saat ini primer. Kemudian ada kalau sekunder itu mungkin kayak Pararaton. Oke. Ya. Kalau Kidung Harsawijaya ini yang ketiga. Tersier. Harsawijaya itu apakah diambil dari nama Raden Wijaya? Iya, dari situ. Jadi itu menceritakan tentang perjalanan Raden Wijaya. Kalau tanggalnya dari sana ya ketemu 10 atau 12 November. Nah, kalau di
negara Kertagama dan Pararaton itu 1216 Saka. Kalau dikonversi itu jadi 1294 tahunnya. Tahun 1294, oke. Ya. Sementara yang umum termasuk di buku 700 tahun Majapahit itu tahunnya 1293. Nah, itu yang jadi sedikit pertanyaan saya. Nah, cuman saya baca dari teman itu ada juga bahwa di naskah Yuanzi Cina. Jadi pasukan Mongol itu atau pasukan Tartar ya, itu meninggalkan Jawa itu sekitar tanggal 31 Maret 1293. Kemudian ada prasasti Kudadu yang pertama kali dikeluarkan oleh Raden Wijaya itu 11 September 1294. Jadi kan diambil tanggal di antara itu. Penetapan tanggal ya entah ini 10 atau 12 ini sebetulnya diambil dari pengukuhan Raden Wijaya sebagai raja ya. Bukan kalahnya tentara Tartar oleh pasukan Wijaya ya. Bukan. Jadi selisih berapa hari sih itu kira-kira atau berapa minggu? Dari kemenangannya Wijaya. Kalau yang tadi di naskah Yuanzi itu kan mereka meninggalkan Jawa 31 Maret. Oh, berarti ya ke November. 7 bulan. Iya, sekitar segitu. Berarti ya nggak jauh beda dengan menang Pilpres terus dilantik 8 bulan yang kemudian. Ya, bisa kalau dibawa ke sana. Jadi Mas Anto ini ya, dalam salah satu kiprahnya di Blitar ini kan juga dikenal sebagai pemerakarsa event budaya yang namanya Getih, Getah, Gulo, Klopo ya. 3GK berarti ya. G3K. G3K. Getih, Getah, Gula, Kelapa. Ayo coba dijelaskan sedikit. Jadi terkait tadi berdirinya Majapahit tanggal 12 November itu kami bikin sebuah event budaya namanya Getih, Getah, Gula, Kelapa itu tanggal 17 November 2000. Kita mulai 2018 ya. Jadi 17 November. Kenapa kita ngambilnya tanggal 17 November? Kalau di Jawa itu kan ada Pancawara atau hitungan 5 hari. Jadi 5 hari setelah tanggal 12 itu jatuhnya tanggal 17 November ke sana. Nah, di event tersebut kita laksanakan di Candi Simping. Jadi di Blitar itu ada namanya Candi Simping di Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan. Nah, itu adalah tempat pendarmaan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Oh, di Blitar ya berarti ya? Nah, ini menarik ini. Tapi saya simpen dulu buat nanti. Oke, lanjut dulu. Jadi di Getih, Getah, Gula, Kelapa itu rangkaian acaranya itu ada kirap replika Pataka Majapahit. Replika Pataka dan Panji dari kantor desa menuju ke Candi Simping. Semacam itu. Itu kita sempat mengadakan tahun 2018, kemudian 2019. 2020 kita tidak melaksanakan lagi. Berarti 2 kali ya? Yang anak saya Jaga Nusantara jadi model video klip itu yang keberapa itu? Yang ke-1? Ya, 2018. 2018 ya? Ya. Yang ada Sujiwo Tejo tuh 2000 berapa itu? Sujiwo itu 19. Ya, itu event berbeda sebenarnya. Oh, beda ya? Berbeda. Oh, enggak itu ya. Berarti cuma 2 tahun saja. 2 tahun. Padahal sebetulnya itu kan ya cukup menarik perhatian ya di pemerhati budaya di Jawa Timur paling enggak ya? Iya. Jadi harapannya sebenarnya kita bikin kegiatan itu agar bisa jadi kegiatannya masyarakat. Tapi coba dijelaskan, kenapa kok Gula Kelapa? Kenapa Getah Getih itu? Filosofinya apa? Ya, kalau Getih, Getah, Gula, Kelapa itu kalau versi kami, jadi Getih, Getah itu kan merah putih. Oke, Getih merah, Getah itu putih. Oke. Ya. Saya agak melencengkan sedikit. Jadi Getih itu warnanya putih itu kan kayak ya, dan saya kayak semen sperma. Oke. Ya kan? Iya. Kemudian gitu ya. Kemudian Getih itu warnanya merah, itu sel telur. Oke. Ya, kita ambil itu. Nah, jadi
pertemuan dari antara sperma dan sel telur itu akan menghasilkan manusia kalau kita. ya. Jadi Dan dalam filosofi leluhur kita, sebetulnya hal yang sifatnya seksual itu kan dipandang sebagai sebuah simbol kesucian ya. Iya. Yang mungkin dalam terjemahan ya, bagi kaum beragama itu sesuatu yang tabu. Iya. Walaupun sebetulnya itu kan tergantung juga dari interpretasi kan. Betul Ya. sekali. Jadi kalau di masyarakat Jawa dalam zaman bisa dulu lebih kan ada, vulgar gitu ya dengan simbol-simbolnya gitu ya ya. buat orang sekarang mungkin vulgar. Iya. Tapi sebenarnya itu konsep penciptaan. Betul ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, getih getah gula kelapa, getih getah itu nanti menghasilkan manusia. Gula kelapa itu nama bendera Majapahit ya. Jadi kalau kita coba terjemahkan, getih getah gula kelapa itu putra putri Nusantara yang ingin kembali mengibarkan kejayaan Nusantara. Oke. Itu sih. Kejayaan itu, tapi apakah Republik Indonesia harus dijadikan kerajaan apa bagaimana? Ya itu terserah kesepakatan. Kalau itu terserah kesepakatan bangsa Indonesia. Kalau saya lebih sepakat yang dijadikan kembali besar itu adalah spiritnya, mentalitasnya. Ya. Jadi bagaimana dulu leluhur kita di zaman Majapahit berani menentang imperium terbesar dunia, mentalitasnya. Jadi bukannya semata-mata kita harus kembali ke kerajaan gitu kan. Ya, jadi kalau bagaimana? itu setuju. Kalau saya setuju, kalau rasanya saya sih. Saya jadi patihnya aja. Oke, terus kenapa kok nggak jalan? Kenapa kok cuma 2 tahun? Seperti tadi saya sampaikan bahwa itu harapannya bisa jadi kegiatan masyarakat desa Sumberjadi. Tapi ternyata masyarakat belum tertarik. Oke. Ya, entah nanti tahun berapa akan tertarik. Jadi ketika 2 tahun itu berjalan, itu seberapa besar keterlibatan masyarakat lokal? Di tahun pertama agak lumayan. Jadi ada anak-anak muda Sumberjati itu ikut terlibat. Jadi dari sekitar 50 orang panitia itu 44 diantaranya dari anak-anak muda Sumberjati. Nah, cuman di tahun 2019 mulai berkurang. Kemudian di 2020 itu ada COVID, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan sama sekali. 2020, 2021, ya sudah, akhirnya terhentilah di 2019. Oke. Kayaknya memang kadang event-event budaya yang melibatkan masyarakat lokal, kita tidak bisa pungkiri bahwa peran serta otoritas itu sangat pengaruh ya. Pemerintahan ya, kepala daerahnya kalau punya kepedulian itu juga akan lebih mudah. Karena masyarakat kita ini kan masih banyak yang mau ikut kalau ada otoritas yang mendorong. Ya. Bukan dari kesadaran diri kan gitu kan ya. Ya. Nah, kita semoga juga segera mendapatkan kepala daerah yang peduli sama kebudayaan. Yang nggak tahu lagi kalau peduli sama sound horek, nggak tahu lagi. Nah, ini kita langsung lebih dalam ya. Jadi tadi Mas Anto sudah menjelaskan Candi Simping sebagai tempat pendarmaannya Raden Wijaya, ya. Raja pertama Majapahit. Jadi Blitar ini sebetulnya keren ya. Ada proklamator Republik Indonesia, ya, Bung Karno. Kemudian ada proklamator Majapahit, ya, Raden Wijaya. Mungkin juga proklamator Singasari, nanti kita harus gali lagi lebih dalam, ya, seperti itu. Yang artinya Blitar ini berarti kan daerah spiritual ya, kalau sampai raja-raja besar saja ingin didarmakan di sini. Nah, cuman ini menggelitik juga, jika memang Raden Wijaya itu memang didarmakan di Blitar. Ini kan juga menimbulkan pertanyaan bagi beberapa teman ya. Termasuk saya sendiri, beberapa tahun lalu waktu saya berkunjung ke Mojokerto, ke situs Trowulan ya. Kebetulan waktu saya datang ke sana, itu sudah paham kalau Simping itu pendarmaannya Raden Wijaya gitu. Tapi begitu ke sana, saya shock, di situ kok ada kuburannya Raden Wijaya. Yang buat saya waktu itu janggal juga, kok kuburannya bentuk nisannya Muslim. Nah, itu gimana Mas Anto menjelaskan itu? Kira-kira yang benar yang mana ini? Ya itu yang menjadi gimana ya, menjadi kegelisahan, kemarahan juga. Kok bisa sih di Trowulan gitu ada makam Raden Wijaya? Ya, karena kebanyakan orang, kalau kita survei ya, kayaknya kebanyakan tahunya Raden Wijaya di sana deh. Di sana. Nah gini, artinya gini, seberapa yakin versi Raden Wijaya didarmakan di Simping itu lebih kuat daripada yang di Trowulan? Jadi kalau kita kembali lagi ke sumber sejarah tadi, di dalam Negara Kertagama buku 47 bait 3 itu disebutkan bahwa Raden Wijaya
kalau terjemahnya Profesor Slamet Mulyana ya, dimakamkan di Antahpura dan dibuatkan arca Siwa di Simping. Ya. Arca Harihara itu ya? Ya, kalau sekarang kita lebih mengenal sebagai arca Harihara. Nah, itu tempatnya di Simping. Nah, di mana lagi Simping kalau bukan di Candi. Tapi kata Simping yang ada di negara Kartagama itu apakah pasti sama dengan Simping yang dalam konteks hari ini? Ya, kalau kita merujuk lagi di Pupuh 61 itu ada kunjungan Hayam Wuruk ke Blitar. Ya, ke Blitar. Ya. Jadi kunjungan Hayam Wuruk ke Blitar itu dijelaskan bahwa beliau pertama mengunjungi Palah, kemudian Lontar, Manguri, Balitar, Jimbe. Itu apa? Gambar wetan itu? Enggak, kalau gambar wetan enggak. Kalau kita ngomong kunjungan Hayam Wuruk ya. Jadi Manguri, Balitar, Jimbe, kemudian bermalam di Lodoyo, kemudian berjalan-jalan mengunjungi pantai karena tertarik dengan keindahan pantai selatan. Setelah dari Lodoyo, beliau... Pantai selatannya apa? Pantai Serang mungkin? Mudah-mudahan Pak Andoko nonton ini. Ya. Kalau saya pernah ngobrol dengan bapaknya Om Lurah. Pak Lurah. Ya. Betul, di Pantai Serang beneran? Enggak, di sebelahnya, Mas. Gondomayet itu, bukan? Bukan, di Gondomayet yang itu ya? Serit ya? Serit. Oh. Kata beliau di sana, tapi saya belum berani memastikan. Tapi zaman itu belum ada ATV gitu, belum ada ya? Nggak ada juga makan malam di sana. Makan seafood nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu dari Lodaya, itu beliau mengunjungi pendarmaan leluhurnya di Simping. Ya, dari situ kan sudah jelas bahwa tidak ada lain ya. Simping yang sama ya. Nah, setelah beliau Hayam Wuruk itu mengunjungi Simping, melihat bahwa di Simping itu kondisinya rusak, menaranya miring, beliau memerintahkan untuk ditegakkan kembali. Nah, dari situ kemudian tahun 1263 beliau kembali lagi ke Simping untuk meresmikan renovasi Simping lagi. Dan selain dari, kan secara sumber primer itu kan sudah tertulis jelas ya, pendarmaan ada di Simping. Sementara yang di Mojokerto itu kan tidak ada basis. Fondasi sejarahnya tidak ada. Terus yang kedua, yaitu tadi kejanggalan tentang metodologi pemakaman raja-raja di zaman itu. Kalau kita bicara pendarmaan itu kan artinya kan dicandikan seperti itu kan. Sedangkan yang ada di Trowulan itu ya itu ada nisannya. Ya, nggak dimakamkan seperti itulah yang jelas. Bapaknya Raden Wijaya siapa namanya? Bapaknya Dyah Lembutal. Nah, untung di situ nggak ada nisan Raden Wijaya bin Lembutal. itu saya sempat ke sana. Jadi tulisannya kan R Wijaya. R Wijaya 1 kalau nggak salah. R Wijaya. Saya sempat iseng. Ini nanti 50 tahun lagi nanti bisa jadi Rahmanto Wijaya. Berarti sampai berani menggarisbawahi ya makam di Trowulannya Raden Wijaya itu hoax ya? Sangat hoax. Tapi ini ya nggak apa-apa lah. Ya mohon maaf ya, dulur-dulur yang ada di Mojokerto ya, kita hanya berbicara fakta sejarah ya. Karena fakta itu adalah dalam rangka mencari kebenaran, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Saya pernah ke sana juga. Jadi di situ ada makam yang namanya R Wijaya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada Gayatri. Di sebelahnya lagi ada Darapeta. Kemudian di sebelah kiri itu ada Darajingga dan set lupa yang di sebelahnya. Nah, itu kan lucu lagi. Kayak dipas-pasno gitu ya? Ya dipas-paskan tapi nggak pas. Nggak pas. Ya kan? Karena istri Raden Wijaya itu kalau ada 5, ya kan? Yang pertama Permaisuri itu Tribuaneswari. Kemudian yang kedua Mahadewi. Kemudian Jayendra Dewi dan Gayatri. Itu semua putrinya Kertanegara. Nah, ada satu lagi Darapeta memang. Itu dari Sumatera ya? Ya, dari Dharmasraya. Ekspedisi Pamalayu yang kembali itu membawa 2 orang putri, Darapeta dan Darajingga. Nah, kalau tadi Darapeta jadi salah satu istrinya Raden Wijaya, kemudian di sana deh, kita masih bisa nerima. Nah, sementara Darajingga itu bukan istrinya Raden Wijaya. Tapi istrinya Maisa Anabrang,
Panglima Ekspedisi Pemala, ya kenapa dipaskan di sini gitu kan, Oke. tambah hoax yang Tapi bukannya Gayatri itu juga kalau makamnya ya atau pendaramannya kan di Tulungagung kan? Ya di Boyolangu. Nah iya makanya, kok bisa di situ? Ya aneh. Tapi gini, ironis gak sih? Artinya gini, itu kan kita yang pemerhati budaya aja bisa menelusuri seperti itu ya. Kita tahu Trawulan ini kan markas besarnya Betul sekali. BP3 ya namanya. Istilahnya apa sekarang? BPK, BPK. Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, di situ kan lembaga yang punya otoritas untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan situs Jawa Timur ya. Iya. Berarti kan ibarat pusatnya ya, cendekiawannya di situ semua ya. Iya. Pertanyaannya kok dibiarkan? Kenapa? Iya, itu yang dibiarkan atau memang nggak tahu? Kayak nggak tahu nggak mungkin. Ya kalau jaraknya dari markasnya BPK itu cuma 1,2 kilo loh Mas. Bukan tidak tahu situsnya, tidak tahu fakta sejarahnya gitu kan. Ya jelas nggak mungkin, para ya. ahli di sana kok. Nah itu yang saya juga bertanya-tanya. Atau ini mungkin politis atau gimana? Atau ekonomis mungkin motifnya? Saya nggak ngerti. Jadi sementara kalau saya cuma gini aja sih. Kalau misalnya di daerah lain di luar Trawulan ada semacam itu pasti akan ya wis langsung ditindak lah ya. Tapi kenapa ini di halamannya sendiri terjadi pembiaran? Itu kan ironis sekali. Atau mungkin sungkan sama pejabat-pejabat sebelumnya. Kalau dia bertindak berarti kan sama dengan ya kalau di tempat lain berani bertindak, kenapa di halamannya sendiri tidak? Itu sih kalau dari saya. Saya nggak tahu ya, di banyak sekali instansi pemerintahan itu kan saya lihat juga banyak pejabat itu yang kalau saya lihat itu bekerja tanpa ruh gitu. Dan itu juga terjadi dalam pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Karena ya kita sama-sama ya berjalan terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Sementara kita lihat betapa susahnya, ya, sekarang semakin ketat ya, berkegiatan juga lebih susah. Bahkan kita sekarang take video saja izinnya juga harus ada izin. Kita punya gagasan atau ingin menyumbang untuk pelestarian pun tidak gampang. Tapi satu sisi mereka juga kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya bukan nggak ngapa-ngapain ya, tapi artinya relatif tidak signifikan gitu loh. Ya ironis tadi ya Mas ya. Jadi kayak gini. Saya pernah waktu saya sempat berkunjung ke sana. Jadi ada satu bagian, maaf kalau saya keliru. Jadi itu ada satu bagian yang mengawasi misalnya ada unggahan-unggahan YouTube misalnya yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Oke. Itu ada, tapi kenapa ada makam semacam itu kok dibiarkan? Padahal kalau misalnya, bahkan saya sendiri ya Mas ya, saya pernah kok hanya ingin bikin podcast semacam ini di Simping, itu nggak boleh. Harus ada izin. Tapi kenapa di situ ada yang benar-benar nggak sesuai dengan fakta sejarah, terjadi pembiaran. Oke. Ya, sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini adalah sedikit upaya ya, paling nggak untuk, ya walaupun yang mensadarkan segelintir orang nggak masalah. Tapi siapa tahu ditonton Pak Prabowo. Harapannya semacam itu. Ya harapannya semacam itu, Mas. Tiba-tiba algoritmanya nongol ke HP-nya Pak Prabowo gitu. Beliau kan cukup dengan tokoh-tokoh sejarah masa lalu ini kan cukup punya passion ya kayaknya ya. Kalau saya tidak salah informasi, sebenarnya adiknya beliau itu sangat care dengan Majapahit. Ya kan? Ya harapannya itu. Jadi bisa lebih care juga, tidak hanya di Trawulan tapi tinggalan-tinggalan seluruh semua kekayaan budaya, terutama yang ada di Blitar, khususnya Simping. Oke, kita kembali ke Simping ya. Harapan Mas Anto gimana terkait Candi Simping? Kan ya candi sangat bersejarah, tapi kan saat ini kan tidak ubahnya seperti onggokan batu. Betul. Apalagi kalau kita lihat berapa tahun lalu ya sempat ada yang membangun minimart di situ ya. Dan tapi untung nggak diteruskan. Tapi betonnya masih ada ya, di bawahnya fondasinya itu masih ada. Oke, kira-kira apa sih paling enggak hal yang sederhana yang biar kita selangkah lebih maju dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan Candi Simping ini? Harapan besarnya nih Mas ya, mimpi besar saya. Jadi di kompleks Candi Simping itu bisa
dibikin semacam kayak kompleks makam Bung Karno. Jadi di situ ada makam, ada perpustakaan, ada museum juga. Betul. Jadi kemudian juga ada amphitheater. Jadi harapannya semacam bahkan kalau perlu ada dioramanya. Ya. Ada dioramanya seperti jadi ada museum tentang ada apa simulasi adegan peperangannya pasukan Wijaya lawan Mongol ya. Itu kan membanggakan banget ya, bisa ngangkat membooster kebanggaan kita ya. Itu mimpi besarnya. Kemarin sebetulnya kan mimpi besar itu kan hampir ada ya, tapi ya sudah. Mau bahas ini gimana? Makan hati. Tapi paling enggak ini ya, yang paling sederhana mungkin ada penelitian deh, VS ya, visibility study. Ya. Paling enggak ini Simping ini mau diapain sih? Itu aja dulu, itu aja belum kan ya? Ya, jadi itu tadi, itu harapan besarnya. Ya oke, saya turunin dikit nih, saya turunin dikit, paling enggak bisalah dibangun, bangun ulang. Tapi banyak yang beralasan bahwa batu-batuannya nggak lengkap, tapi kan bisa dibikin. Iya. Tidak harus. Nggak, kadang gini ya, ini saya nggak tahu ini antara cara berpikir yang rigid atau sekedar malas. Itu sering loh ya. Jadi dengan dalih ya biarkan apa adanya, itu apakah itu memang seidealis itu ataukah memang malas mikir. Karena kalau saya kan sudah beberapa kali ya pergi ke situs-situs masa lalu ya. Jadi kayak contohnya di kuilnya Zeus, kuilnya apa yang di Athena itu yang terkenal itu kan Akropolis itu ya. Ya Pak, apakah itu semua bangunan aslinya? Enggak Pak. Dia bangun ulang, memang ada bagian-bagian tertentu yang sengaja catnya dibedakan sedikit gitu. Jadi itu tadi saya downgrade dikit. Nah, di downgrade lagi paling tidak ada penelitian itu tadi. Oh ya, penelitian. Ya kan? Ada penelitian tadi. Downgrade lagi ada getah-getih. Enggak, downgrade lagi. Ya. Paling tidak akuilah bahwa ini memindah pintu, Mas. Oh, ya. Ya wes. Itu aja deh. Wes. Jadi saat ini kan kita masuknya dari samping itu. Harusnya dari sebelah selatan. Barat ya? Iya. Kalau sekarang ada pintu kecil. Ya. Tapi pintu utamanya itu ada di selatan. Oke. Ya itu aja deh, pindah pintu itu aja, guys. Oke. Baik, Polo Mas Wim. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa tersebar ya secara luas ya. Makanya kalau Polo memang merasa ini informasi berguna, ya mau ya di like, di komen, di share ke ya otoritas ya. Bangsa ini kan butuh lebih banyak kebenaran ya untuk membangun jati diri. Ya. Jadi terima kasih Mas Anto, Opa Anto atas hadirnya di channel ini. Dan sekaligus sekali lagi selamat menjadi tamu saya pertama. Oke, sebagai penutup mungkin mau menyampaikan sesuatu? Ya itu tadi harapannya Simping bisa lebih dibangun utuh kembali. Kemudian kalau bisa dibangun utuh kembali itu arca Harihara yang saat ini ada di Museum Nasional bisa dibalikin ke sana. Jadi kita kembalikan lagi lah benda-benda. Tapi nggak mungkin kembalikan kalau kondisinya masih kayak sekarang, Mas. Ya, makanya kan dibangun lagi. Nah, itu aja deh penutup dari saya. Baik, itu Bolo-Bolo ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.